Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat jaringan web server WordPress. Berikut ini adalah topologinya. Kemudian kita login ke Mikrotip, kita buat DHCP client untuk dari one, dari Ether 1. Kemudian kita buat address. Ini 10.10.20.253 untuk web server. Yang ini sebenarnya adalah 10.10.20 dari Ether 2 untuk ke server. Jadi akan hanya ada 2 IP antara Mikrotik dan server. Kemudian kita buat untuk Ether 3 yakni klien dengan jaringan kabel 10.10.20.1 dengan netmasknya 255.255.255.128 yakni /25. Kemudian kita buat lagi untuk Ether 4 yakni pada jaringan hotspotnya atau wifi, karena di mikro dari virtual tidak ada wifi, kita gunakan Ether 4. Untuk slashnya 26 dengan gateway-nya 129. Kemudian kita buat DHCP server untuk Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Kita masukkan seperti ini. Kita next. Kemudian kita buat NAT-nya untuk agar klien dapat mengakses internet. Dari out interface-nya Ether 1 yakni mengarah ke internet. Kemudian action Mexico Radar. C-nya SRC NAT. Kemudian pada Debian atau pada server kita restart working-nya untuk mendapatkan IP 10.10.20.254. Kita atur menjadi DHCP. Setelah itu kita download WordPress-nya melalui link di atas dan diubah nama menjadi wordpress.tar.gz. Kemudian tunggu download hingga selesai. Yang kita download adalah WordPress versi 4.5.20 karena dapat support dengan PHP 5, sedangkan yang terbaru support untuk PHP 7. Setelah itu kita extract tar zxvf WordPress, nama filenya dipindah ke var www. Tunggu hingga selesai. Kemudian kita masuk ke var www. Kita cek dulu IP dari Windows XP-nya. Setelah mendapat IP, kita akan membuat sebuah database untuk WordPress nanti. Kita ke phpMyAdmin, login, kemudian kita buat database baru WordPress. Setelah kita masuk var www, kita pindah ke WordPress, kemudian kita kopikan nama wp-config-sample.php menjadi wp-config. Kemudian kita buka wp-config.php. Kita masukkan nama database-nya yakni tadi yang telah dibuat yakni WordPress.
Kemudian username untuk database-nya, yakni root dan password-nya adalah yang telah dibuat sebelumnya saat menginstal. Pindah ke Apache situs available. Jika sudah ada situs enable, kita langsung bisa ubah dengan nama file tersebut, tapi sebelumnya jika tidak ada, kita ke available, kemudian kita buka file default. Kita ubah dokumen rootnya dari direktorinya menjadi var www.wordpress, yakni letak WordPress-nya. Setelah itu kita aktifkan file default-nya agar bisa digunakan A2 inside default. Kemudian kita restart Apache-nya. Setelah selesai, kita buka IP-nya dari web server. Kita masukkan titelnya, judul dari websitenya, kemudian kita masukkan username dan password untuk login. Untuk login ke web admin mengatur WordPress. Di sini ada peringatan karena password lemah. Kita konfirmasi. Masukkan email untuk informasi WordPress terbaru. Kemudian kita install WordPress. Setelah itu kita login. Login dengan yang telah dibuat sebelumnya. Dan ini adalah tampilan web adminnya. Kemudian kita akan mengatur simple QW, yakni bandwidth-nya. Untuk yang kabel menggunakan bandwidth dari QW, yakni 256 kbps. Kita masukkan network dari jaringan kabel routing mengarah ke klien yang menggunakan kabel, yakni 10.10.20.0/25. Kemudian kita masukkan limitnya, yakni 256 KB untuk target upload dan target downloadnya. Setelah selesai, kita klik apply dan OK. Kemudian kita akan membuat spot. Kita atur untuk spot ke wifi-nya karena tidak ada wifi atau interface wireless dari VirtualBox, jadi kita menggunakan Ether 4. Kita masukkan, klik next. Kita masukkan nama DNS servernya juga. Setelah itu nama DNS-nya untuk login hotspot-nya. Untuk login pada hotspot-nya. Dan kita buat password untuk loginnya. Setelah itu pada user profile kita atur untuk bandwidth-nya, yakni 128 kbps untuk receive dan transmisi. Ini upload dan downloadnya. Setelah selesai, kita akan kembali ke websitenya pada klien untuk mengatur WordPress-nya. Kita juga akan jalankan untuk klien, yakni pada jaringan WiFi. Kita samakan jaringannya dengan adapter. Sebelumnya saya beri nama 2 untuk jaringan internal pada jaringan wireless-nya.
Kemudian setelah berjalan kita akan buat menjadi agent agar menerima IP DHCP dari mikrotik. Kita atur pada local area connection. Kemudian kita open. Setelah mendapat IP-nya, kita akan login agar mendapatkan akses internet. Sebelumnya kita ke Google tidak bisa karena kita belum login. Kita akan login di mikrotiknya. Setelah terhubung ke internet dan mendapatkan IP tersebut, kita akan coba untuk membuka jaringannya. Sedikit lambat karena kecepatannya hanya 128 KB. Kita coba pin juga pada Windows untuk jaringan klien kabel. Kita akan membuat postingan baru pada wp admin, yakni servernya. Kemudian kita searching untuk gambarnya di Google. Nanti kita akan masukkan ke dalam WordPress. Kita save dulu gambarnya. Awalnya belum ada gambar pada website kita. Kemudian kita login ke wp admin untuk masuk. Kita akan membuat postingan baru. Kita memberi judul untuk postingannya nanti. Kita bisa memasukkan gambar maksimal 2 MB. Ini kita masukkan. Karena pada filenya direktori untuk WordPress-nya belum kita aktifkan menggunakan chmod, yakni permission-nya, maka kita atur terlebih dahulu permission-nya pada servernya. Kita coba lagi, tetap tidak bisa. Maka kita atur permission-nya pada var www WordPress. Kita coba upload lagi, maka akan berhasil. Kita atur alignment-nya ke center. Nah, selesai, kita bisa masukkan. Setelah itu bisa kita publish atau kita upload. Kita bisa melihat postingannya
di view post yang menjadi postingan gambar. Ini adalah postingannya. Setelah selesai, kita kembali ke halaman utama. Ada dua postingan, yakni postingan bawaan dan juga postingan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian akan membuat pages atau halaman. Halaman ini bisa muncul di menu, dimasukkan ke menu. Kita beri judul portfolio, kita masukkan media. Kita bisa mengatur, masukkan kontennya. Ini kita akan masukkan gambar sapi ke dalam tersebut. Tutorialnya sama seperti membuat postingan, jadi langsung saja. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Untuk membuat tabel kita akan membuat manual dari teksnya ini dari HTML. Kita akan membuat HTML-nya di teks, bukan di visual. Buat tabel seperti ini. Buat tabel seperti ini. Yang kita akan membuat 3 kolom dan 3 baris. Itu DR adalah kolom dan TT adalah baris. Untuk TR untuk nama-nama adalah baris pertama, TR kedua adalah baris kedua, TR ketiga adalah baris ketiga. Setelah itu kita akan membuat menu agar halaman yang dibuat tadi dapat diklik dan dapat muncul. Kita membuat menu baru, kemudian masukkan pages-nya dan kita atur posisi. Setelah itu kita save. Kemudian kita coba refresh, maka akan muncul sample page. Ini halaman bawaan tabel yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian portfolio adalah gambar sapi yang sebelumnya telah dibuat. Kita akan edit judul sample page-nya. Untuk menu tidak hanya
pada halaman, tapi juga postingan kita dapat memasukkannya. Kita mengedit sedikit untuk halaman selamat datang. Setelah selesai kita update dan kita refresh, dan namanya akan berubah menjadi selamat datang dan ada tulisan welcome yang telah ditambahkan sebelumnya. Setelah selesai, kita akan selanjutnya yakni melakukan speed test. Kita akan coba dulu lihat di klien dari wifi-nya. Saya telah menambahkan header-nya, bisa ditambahkan pada tampilan atau appearance. Dan ini adalah tabel dan juga portfolio. Setelah postingannya monyet, setelah itu kita melakukan test speed pada jaringan kabel, yakni kecepatan 256 kbps dan rata-rata downloadnya 24 KB dan uploadnya 21, sama dan berhasil. Dan kita akan tes pada jaringan wifi-nya, kecepatan 128 KB dan berhasil untuk downloadnya 0,11 Mbps dan downloadnya seperti 0,12. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.